Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Delvita, saya dari kelas 12 IPS 1, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial beserta contohnya. Yang pertama ada perubahan evolusi atau bisa disebut juga dengan perubahan lambat. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama dan biasanya merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Perubahan ini terjadi melalui tahapan-tahapan dari yang sederhana menjadi maju. Misalkan kehidupan masyarakat suku-suku Kubu di Sumatera. Dan yang kedua yaitu perubahan cepat atau bisa disebut juga dengan revolusi. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi ada yang direncanakan terlebih dahulu dan ada yang tidak direncanakan. Selain itu, ada yang dijalankan tanpa kekerasan dan dengan kekerasan. Dalam perubahan cepat, kemungkinan timbulnya sifat anarki dan tindakan kekerasan sangat besar terjadi. Adapun ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Secara sosiologis, persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu revolusi dapat tercapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada keinginan dari masyarakatnya. Selanjutnya yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian, bentuk rumah, dan mainan anak-anak. Yang keempat yaitu perubahan besar. Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti dalam sistem kerja, sistem hak milik, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya adalah adanya industrialisasi. Industrialisasi telah mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Yang kelima yaitu perubahan yang dihendaki. Perubahan bentuk ini merupakan perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang kehendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak itu tersebut sebagai agent of change, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau mahasiswa. Dan yang keenam yaitu perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Misalnya rusaknya berbagai fasilitas umum serta banyak orang yang kehilangan rumah, keluarga, dan sanak saudara. Yang ketujuh yaitu perubahan struktural. Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya organisasi dalam masyarakat. Contohnya, perubahan sistem kekuasaan dari kolonial ke nasional. Yang selanjutnya yaitu macam-macam teori perubahan beserta contohnya. Yang pertama yaitu teori evolusi. Piotr Stomka 2008 memberikan pendapat bahwa teori evolusi adalah setiap tahap yang berurutan berbeda dan tahap sebelumnya dan merupakan pengaruh gabungan dan tahap selanjutnya. Tiap-tiap terlebih dahulu menyediakan syarat-syarat bagi tahap selanjutnya. Kondisi tersebut menunjukkan proses perubahan sosial menurut garis lurus. Contoh dari teori evolusi yaitu dapat dikemukakan dalam teori evolusi ini adalah perkembangan atau kondisi perkotaan dari waktu ke waktu atau masa ke masa. Yang kedua yaitu teori evolusi linear. Menurut teori linear, masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari bentuk yang lebih kompleks dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Yang ketiga yaitu teori evolusi multilinear. Adapun pengertian evolusi multilinear, masyarakat memiliki jalur yang berbeda untuk mengarah pada tahapan perkembangan yang sama. Contoh dari teori evolusi linear dan teori evolusi multilinear yaitu dicontohkan dengan perkembangan peradaban manusia dan primitif tradisional sampai modern. Sementara itu teori evolusi multilinear dapat pula diamati dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Yang keempat yaitu teori siklus. Selanjutnya yaitu teori siklus. Hungers dalam J. Hensley 2006 menjelaskan bahwa pengertian teori siklus mengonsepsikan peradaban
laksana organisme. Peradaban dilahirkan mengalami masa muda modern yang subur menjadi matang, kemudian mundur saat mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya mati. Dengan demikian, teori perubahan dalam kehidupan masyarakat akan berputar. Teori primitif siklus dalam perubahan sosial dapat digambarkan seperti di bawah ini. Berdasarkan gambar perubahan sosial digambarkan, artinya yaitu perputaran zaman merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh siapa dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Kemajuan dan kemunduran dalam teori siklus. Dan yang kelima yaitu teori fungsionalis. Teori fungsionalis adalah sebuah teori menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Masyarakat memiliki sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sistem tersebut bergerak untuk mewujudkan tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contoh dari teori fungsionalis, sebagai contoh fungsionalis misalnya saja adalah adanya peristiwa lengsengnya Soeharto sebagai presiden pada waktu itu, tepatnya pada 2 Mei 1998. Maka keseimbangan sosial pada waktu itu terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan secara cepat. Yang keenam yaitu teori konflik. Teori konflik dalam perubahan sosial ini menunjuk pada pendapat yang dikemukakan Karl Marx yang menurutnya dikendalikan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadi pertentangan antar kelas sosial sehingga muncul istilah perjuangan kelas. Contoh dari teori konflik yaitu digunakan dalam teori konflik dalam perubahan sosial ini, misalnya adanya konflik sosial antara buruh dan pemilik modal yang menyebabkan atau menimbulkan aksi-aksi demonstrasi. Tujuan aksi demonstrasi yang menyebabkan konflik adalah untuk diperbaiki keadaan yang dianggap tidak adil. Berikutnya adalah macam-macam penyebab perubahan internal dan eksternal berserta contohnya. Yang pertama yaitu perubahan sosial internal. Faktor penyebab perubahan sosial internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri tanpa adanya aling-aling ataupun pengaruh dari golongan masyarakat lainnya. Kemudian faktor internal perubahan sosial antara lain yaitu yang pertama penemuan baru. Penemuan baru dapat mempengaruhi perubahan sosialis. Penemuan yang benar-benar baru disebut discovery. Perubahan ini alat gagasan atau rangkaian ciptaan beberapa individu. Yang kemudian yaitu pola memancar. Contoh perubahan sosial internal pola memancar yaitu contoh perubahan yang dipengaruhi oleh pola memancar adalah penemuan satelit. Penemuan satelit dapat berpengaruh dalam berbagai bidang seperti komunikasi serta pengamatan cuaca dan iklim. Yang kedua yaitu pola menjalar. Contoh perubahan pola menjalar yaitu yang berlangsung menjalar adalah penemuan tablet. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial eksternal. Faktor eksternal dapat perubahan sosial adalah pengaruh adanya perbedaan kondisi yang dialami masyarakat lantaran adanya dorongan atau penyebab dari masyarakat lain. Contohnya yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh yang terjadi dalam arti kebudayaan masyarakat lain adalah salah satu penyebab adanya perubahan sosial atau eksternal. Contoh dari perubahan sosial eksternal kebudayaan masyarakat lainnya adalah dituliskan mengenai adanya pengaruh kebudayaan yang menjadi indikator penyebab perubahan sosial adanya perkawinan yang dilakukan antara suku Bugis dan Jawa. Perkawinan tersebut mendorong adanya perubahan baru yang dilakukan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku antara dua kebudayaan yang berbeda. Itu saja video dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.